guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsih Hapsari Lestaluhu, mahasiswa IAIN Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam, kelas C semester 6 dengan NIM 200301066. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua teori perkembangan peserta didik. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget dari John Piaget, dan yang kedua teori perkembangan sosiokultural Vygotsky. Sebelum saya menjelaskan dua teorinya, saya akan menjelaskan biografi dari Vygotsky dan John Piaget. Yang pertama adalah biografi John Piaget. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss dan beliau meninggal di tahun 1980. Piaget mengidolakan ayahnya yang seorang akademisi, akan tetapi takut pada ibunya yang sedikit menderita gangguan emosi. Kondisi ibunya yang demikian menjadi salah satu faktor pendukung yang memengaruhi Piaget di kemudian hari untuk mempelajari psikologi. Akan tetapi, bidang keilmuan yang awalnya dipelajari oleh Piaget adalah biologi. Ketertarikan Piaget pada biologi diawali ketika berumur 11 tahun. Piaget mempublikasikan satu artikel tentang burung gereja dan pada tahun 15-18 tahun, beliau mempublikasikan sejumlah artikel tentang kerang. Dan selanjutnya teori yang beliau publikasikan yaitu teori yang akan saya bahas tentunya kali ini, yaitu teori kognitif. Di mana teori kognitif Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget, proses belajar setiap orang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan usia masing-masing orang. Bersifat hierarki artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu, dan seseorang tidaklah bisa belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Piaget kemudian membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor usia 0-2 tahun, dan yang kedua tahap preoperasional usia 27-8 tahun, dan yang ketiga tahap operasional konkret usia 7, 8, 11 atau 12 tahun, dan yang keempat tahap operasional formal. Selanjutnya yaitu biografi dari Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Kerajaan Rusia sekarang di Belarus. Vygotsky wafat pada tanggal 17 Juni 1934 pada usianya yang ke-37. Vygotsky adalah seorang psikologi asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak, ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru, sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky menekankan pentingnya kehadiran orang lain seperti guru, orang tua, atau teman yang diistilahkan sebagai orang yang lebih berpengetahuan. Teori Vygotsky yang saya akan bahas yaitu teori sosiokultural. Dalam teorinya, Vygotsky menentang gagasan-gagasan Piaget mengenai bahasa dan pemikiran. Vygotsky menyatakan bahwa bahasa berbasis sosial, sementara Piaget menekankan pada percakapan anak-anak yang bersifat egosentris dan berorientasi non-sosial. Beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky tetap percaya bahwa anak akan jauh lebih maju dan berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan mengembangkan pemikiran operasional formal mereka tanpa adanya bantuan orang lain. Mungkin itu saja dua teori yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.